Di tengah luasnya samudra, di dalam badai bergelora, kau jangkar hidupku. Sekalipun ku goyah, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, firman-Mu terangi langkahku, sumber damai dalam hidupku. Ku aman di dalam-Mu, penyertaan-Mu sempurna, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, perisai lindungku, batu kara yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai lindungku, batu kara yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai lindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, perisai lindungku, batu karang yang teguh, benteng pengharapanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja, sepasti mentari bersinar, begitu pun janji-Mu. Dalam segala perkara Engkau turut bekerja,
seen all from the wonder He has done. For a lifetime we search and find You are the one true God, the one true God. Our Majesty, King of all kings, reigns in our heart. Take over our love. We glorify Your name. Your kingdom come, Your will be done, reigns over us with power and love. We glorify Your name. Your splendor appear like break of dawn. Creation bow down on their knees. For a lifetime declaring that You are the one true God, the one true God. Oh Majesty, King of all kings, reigns in our heart. Take over our love. We glorify Your name. Your kingdom come, Your will be done, reigns over us with power and love. We glorify Your name. We exalt You. We exalt You. We exalt You and honor You with praise. We exalt You. We exalt You. We exalt You and honor You with praise. Our Majesty, King of all kings, reigns in our heart. Take over our love. We glorify Your name. Your kingdom come, Your will be done, reigns over us with power and love.
Shalom Heroes, senang banget akhirnya bisa ketemu lagi sama kalian di ibadah online. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol, sebelum kita kenalan sama teman-teman yang ada di depan, sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk ibadah hari ini. Kami percaya Tuhan, lewat praise and worship yang barusan disampaikan, yang dinyanyikan, Tuhan Yesus kau bekerja. Dan sebentar kami mau ngobrol-ngobrol, kami mau sharing-sharing, dan biarlah kau yang tuntun kami, kau yang memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Heroes yang siap dengarkan firman, sama-sama katakan amin. Oke, mungkin kalian bingung ya lihat, kenapa kok ada rame-rame di sini? Siapa ini? Oke, ini aku dan teman-teman dari Leaders Heroes Malang. Yeay. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu ya. Yang pertama di sebelahku, ini ada Kak Tias. Ya, ini ada Kak Tias dan di sebelahnya ada Kak Joshua. Ya, di sebelahnya ada Kak Abi. Dan di sebelahnya lagi ada Kak Ripka. Dan di sebelahnya lagi ada Kak Esther. Oke, nah hari ini kita mau ngapain sih kok rame-rame ada di sini? Nah hari ini kita mau talk show, jadi kita mau ngobrol-ngobrol singkat tentang apa sih? Oke, nah gini, teman-teman leaders di sini pasti kalian sering dengar atau baca berita, bener ya? Benar. Pasti pernah baca berita, entah itu dari sosial media, entah itu dari teman-teman, entah itu dari grup WhatsApp atau dari Instagram dan lain sebagainya, pasti kalian sering dengar berita. Nah, hari ini kita mau bahas tentang memilih informasi. Oke, aku mau tanya buat teman-teman semua di sini boleh jawab, sering nggak sih kalian dapat berita hoax? Sering sih. Sering. Kalau Kak Joshua? Sering banget. Sering banget. Kak Abi? Sering sih. Sering. Kak Ripka? Sering. Sering juga. Sering juga ya. Jadi kayaknya sering banget apalagi di zaman-zaman sekarang yang kondisinya nggak menentu, banyak berita, pasti banyak berita hoax ya. Ya. Nah, aku mau tanya, menurutnya teman-teman leaders yang di sini, gimana sih caranya bedain berita itu hoax atau bukan? Mulai dari Kak Tias? Oke, kalau menurut aku mungkin kita cari tahu dulu ya sumber beritanya itu dari mana. Karena sumber itu sendiri yang bisa jadi acuan juga. Biar kita tahu misalnya nih, kayak misalnya ada gempa nih Kak. Misalnya, kalau misalnya dari statusnya teman-teman kan, teman-teman cuma daerah sini gempa atau rindu atau lindu kan. Nah, tapi kalau itu kan dari statusnya teman-teman ya. Tapi kalau biar kita tahu nih beneran ada gempa atau enggak, otomatis kita pasti akan buka Twitternya lah. Setidaknya Twitternya BMKG kan. Itu salah satu cara buat kita tahu sih mana yang berita hoax atau enggak, ya itu ya dari itu sumbernya itu tadi. Oh oke, berarti buat menentukan hoax atau enggak, lihat sumbernya ya, pilih sumber yang terpercaya gitu. Oke, kalau menurutnya Kak Joshua, gimana sih caranya bedain berita itu hoax atau bukan? Oke, kalau dari aku sendiri hampir sama kayak Kak Tias. Jadi aku lihat dari sumbernya pasti, karena apalagi zaman sekarang ini banyak banget kayak tadi dibilang sama Vinda di grup WhatsApp, banyak broadcast-broadcast yang nggak jelas, itu sering kali hoax. Nanti klik ini nanti kalian dapat hadiah. Iya, gitu. iya, Kayak sering seperti itu banget kan itu. banyak sekali gitu. Jadi kalau aku pribadi aku pakai sumber yang terpercaya karena mungkin sumber-sumbernya dari pemerintah, dari aplikasi berita yang akurat yang sudah diakui pemerintah gitu. Seperti itu. Oke, tetap dari sumber yang sama ya berarti ya. Sama sih. Iya, itu pasti terpercaya kalau sumbernya terpercaya. Oke, kalau aku rangkum, berarti gimana caranya bedain berita itu hoax atau bukan? Yaitu tadi dengan cari sumber yang terpercaya, dapatkan di sumber yang terpercaya, terus jangan mudah percaya sama berita yang beredar, harus dicari tahu kebenarannya, dan harus cari referensi lain. Jadi kalau udah terima berita satu, harus dilihat berita yang lainnya dan pastikan sumbernya terpercaya juga. Jangan sampai udah cari berita lainnya tapi sumbernya tetap gak terpercaya, sama aja kayak gitu. Oke, thank you teman-teman leader sudah menjawab. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya ya. Ini pertanyaannya gini, setelah tahu kalau berita itu hoax, gimana sih caranya menghadapi itu? Kalau dari Kak Abi, gimana? Kalau aku ya yang pasti tidak dilanjutkan untuk menyebarkan berita itu sih ya. Tidak dilanjutkan, terus kembali lagi cari kebenarannya kayak gimana. Terus nanti kalau sudah dapat kebenarannya, yang nyebar ke aku kayak gitu, nanti aku coba lurusin kayak gitu. Ini aku dapat info dari yang resminya nggak gitu sih dan sebagainya. Jadi lebih ke arah situnya aja. Oke, berarti
menghentikan selesai di Kak Abi, tapi Kak Abi juga nyari info yang sebenarnya terus ngasih tahu orang itu biar dia tahu yang benar juga ya. Oh iya iya, oke. Jarang loh orang kayak gitu. Biasanya kayak ya udah biar dia tersesat sendirian aja kayak gitu. Kalau Kak Ripka gimana? Kalau aku, karena aku tipe orang yang cuek, nggak mau tahu gitu, kadang aku balik tanya ke dia. Emang menurutmu berita itu benar? Kok langsung kamu percaya? Kamu cari di mana? Apakah itu akun official apa enggak? Malah kadang kalau misalkan emang dia dapat berita hoax, aku cuman ngomong nggak usah lah nyebarin. Emang kamu paling benar. Biasanya kayak gitu sih. Aku kembaliin lagi ke orangnya, lebih ke biar dia sadar sendiri kayak gitu sih. Oke, berarti lebih ke ya akhirnya orang itu harus cari tahu kebenarannya juga ya, karena otomatis dengan kata lain kalau kita nyebarin suatu informasi berarti entah itu hoax atau bukan, secara nggak langsung kita tuh bertanggung jawab sama informasi itu. Walaupun bukan kita yang bikin ya, tapi kalau kita menyebarkan berarti ya kita juga bertanggung jawab kayak gitu. Jadi buat teman-teman juga pastikan kalau kalian nyebarin informasi, sebarkan yang bertanggung jawab kayak gitu. Oke, thank you Ripka. Dan selanjutnya kalau Kak Esther gimana? Kalau menurut aku juga sama, jadi aku pasti akan kembaliin ke orangnya. Maksudnya aku tanya balik sih, kira-kira kamu ngerti nggak itu beritanya benar atau enggak gitu. Dan aku pasti minta bukti sih. Jadi aku tuh orangnya pengen real gitu loh. Jadi kamu jangan cuma ngomong doang, kalau misalnya kamu bisa buktikan ke aku, buktikan sekarang kayak gitu. Oh, oke. Berarti mirip sama Kak Ripka ya, cuma mau minta bukti yang lebih jelasnya supaya biar kita bisa percaya sama informasi itu. Oke, bagus. Berarti cara menghadapinya kalau aku rangkum dari teman-teman di sini, kalau dapat berita hoax atau berita yang belum tentu kebenarannya, ya teman-teman di sini jangan ikut membantu menyebarluaskan, jadi dihentikan sampai kita. Terus kalau emang teman-teman sudah tahu informasi yang benar, yang sudah akurat kayak gitu, itu bisa dikasih tahu ke temennya biar dia nggak salah kayak gitu. Dan tetap kita juga sebagai anak muda ya kasih informasi yang bertanggung jawab lah kayak gitu ya. Oke, selanjutnya nih, menurut kalian sebagai generasi muda, sebagai heroes di sini, apa peran kita ketika menghadapi berita hoax? Dari Kak Tias? Oke, jadi seorang pemuda ya, kita memang muda gitu loh. Mungkin kita jadi bisa harapan bangsa atau penerus bangsa, tapi nggak muluk soal negara gitu loh. Menurut aku, menjadi seorang yang menyebarkan berita itu nggak akan menjadikan kamu suatu heroes gitu loh. Jadi nggak akan menjadikan kamu orang yang pahlawan gitu loh. Karena kamu sudah menyebarkan berita nih, aku sudah melakukan hal yang baik. Padahal kamu sendiri belum tahu kebenaran akan berita itu. Kalau menurut aku sebagai seorang pemuda di sini, kita bukanlah menjadi penyebar sejarah, tapi kita adalah penggerak sejarah itu sendiri. Contohnya gimana? Contohnya kalau misalnya aku ikut andil dalam lingkunganmu, mungkin kamu tidak bisa merubah hal yang besar, misalnya kota atau negara ini, tapi kamu bisa menjadi dampak di sekitar kamu. Itu namanya penggerak sejarah itu sendiri. Jadi itulah fungsinya anak muda. Kita menjadi berkat dimanapun kita untuk diri kita ataupun orang lain gitu. Nah, ketika misalnya kita tadi nyebarin berita nih, jangan sampai berita yang kita sebarin itu malah melukai orang lain. Alih-alih kita tuh pengen nolong orang tersebut, tapi karena kecerobohan kita, karena keteledoran kita, atau karena ketidaktelitiannya kita akan berita tersebut, hal tersebut malah menjatuhkan orang lain gitu sih. Oh, oke. Berarti dalam menyebarkan berita tetap jangan sampai ada pihak yang tersakiti kayak gitu ya, jangan sampai nyinggung pihak lain kayak gitu. Oke, kalau Kak Joshua gimana ini? Oke, kalau dari aku peran kita sebagai menghadapi hoax ini banyak membaca. Jadi dalam arti gini, era sekarang dengan era yang zaman dulu itu berbeda. Dulu kita susah untuk mencari informasi, susah untuk belajar sesuatu, harus ke perpustakaan, harus ke mana, susah. Kita harus baca melalui buku saja. Dulu di Amerika seperti apa kita nggak ngerti. Tapi hari ini dengan berkembangnya teknologi kita bisa tahu seluruh dunia gitu. Jadi buat saya kalau kita paham, kita sering membaca, kita tahu banyak informasi, kita seharusnya nggak mudah menerima hoax gitu. Karena kita banyak membaca, kita tahu mana yang benar, mana yang enggak, mana yang hoax, mana yang fakta. Jadi untuk anak-anak muda kita nggak cuma hebat di sekolah, nggak cuma hebat di gereja, tapi juga
kita harus banyak-banyak baca, kita harus banyak-banyak perbanyak ilmu. Gitu. Oke. Berarti lebih ke yang ngisi dalamnya kita ya. Biar ya kita ketika dapat sesuatu, kita bisa tahu itu hoax atau bukan. Jadi lebih banyak membaca. Oke, that's good. Thank you. Oke, untuk Kak Esther gimana ini? Kalau dari aku sebagai anak muda, karena kita anak muda ya biasanya itu emosi kita itu meluap-luap ya kalau baca berita. Dan kadang itu kita nggak ngerti kalau berita itu tuh kan ya ditulis seorang gitu ya. Nah orang yang nulis itu juga mungkin juga lagi emosi, terus kitanya juga emosi, tersinggung, terus habis gitu kita nyebarin. Padahal kita nggak tahu kalau berita itu benar atau enggak. Jadi saranku jangan pernah terbawa perasaan. Jadi kita harus ngerti mana berita yang baik dan benar buat kita. Oke, berarti jangan gampang baper, jangan gampang bawa perasaan ya. Jadi oke. Thank you Kak Esther. Kalau aku simpulkan berarti peran kita sebagai anak muda dalam menghadapi berita hoax yaitu kayak tadi ketika kita nyebarin berita sesuatu jangan sampai menyinggung suatu pihak, jangan sampai menyakiti suatu pihak gitu. Dan selanjutnya banyak membaca, kita manfaatkan teknologi yang sudah ada sekarang. Sekarang nyari berita sangat gampang kayak gitu. Di Line itu udah ada berita, di sosmed manapun juga berita udah banyak official account. Jadi banyak membaca, banyak research gitu. Jadi pastikan berita yang kita sampaikan itu adalah berita yang benar gitu. Oke, terakhir ini pertanyaan terakhir. Apa pesan leaders yang ada di sini untuk heroes yang ada di seluruh Indonesia dalam menghadapi berita hoax yang banyak beredar sekarang? Apa pesan-pesannya? Dari Kak Tias? Oke, kalau pesan dari aku sih, kita boleh kok update gitu. Nggak ada yang salah kalau kita update. Tapi perlu diketahui kita juga harus berilmu. Jadi nggak yang asal cari nih judulnya menarik. Nah, kita update, kita ambil. Tapi kita juga harus tahu ilmunya kita. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, aku mau saran sama teman-teman yang di rumah. Boleh kok cari informasi yang terupdate sekarang tuh apa. Tapi jangan sampai ilmunya kita juga kurang gitu loh. Yuk kita belajar bareng, cari tahu mana yang benar, mana yang salah. Dan sekalipun kita tahu benar atau salahnya, jangan sampai kita diskriminasi orang yang ternyata tadi salah gitu, karena seharusnya peran kita itu bukan untuk menjatuhkan orang lain tapi membantu orang lain untuk menjadi untuk membantu orang lain untuk mengetahui hal yang benar itu tadi. Ya, betul, setuju. Oke, thank you Kak Tias buat pesan-pesannya buat teman-teman heroes yang ada di rumah. Kalau dari Kak Joshua? Oke, kalau dari aku pesannya untuk teman-teman semua yang di Indonesia, jadi yang paling saya akhir-akhir ini perhatikan adalah di sosial media. Dalam arti banyak sekali, terutama anak-anak muda yang itu tadi nggak ngerti kebenarannya, tapi berani menyebarkan di grup-grup, bahkan di Instagram, bahkan dimanapun itu. Jadi menurut saya itu membuat risih dan itu membuat malu diri kita sendiri. Kita harusnya memberikan dampak yang baik, kita menyebarkan sesuatu yang baik. Kalaupun kita mau menyebarkan sesuatu itu harus tahu kebenarannya seperti apa gitu. Jadi nggak asal menyebarkan, kita broadcast, kita story di Instagram, repost, kita lihat post-postan, oh ini kelihatannya gini, ternyata itu adalah account hoax atau apa, kita percaya. Jadi teman-teman di sini semua untuk bisa lebih menahan diri, untuk bisa lebih banyak membaca. Kalau malas membaca, jangan banyak ngepost gitu. Jadi jarang-jaranglah ngepost gitu, karena itu akan mempermalukan diri sendiri. Dan untuk kedepannya pasti banyak banget hoax-hoax yang akan datang gitu. Jadi kita harus lebih bijak lagi dalam memilah suatu informasi. Itu sih dari aku. Oke, thank you pesannya Kak Joshua. Ya, selanjutnya Kak Abi. Aku ngambil dari Bible sekutip lah ya, sekutip. Mantap. Ada di 1 Tesalonika 5 ayat ke-21. Di situ tertulis, ujilah segala sesuatu dan peganglah apa yang baik kayak gitu. Jadi kalau seumpama kita dapat informasi apapun kayak gitu, cari tahu dulu kebenarannya kayak gitu. Jangan asal langsung disebar dan sebagainya kayak gitu. Jadi setelah cari tahu kebenarannya dan itu berita yang memang baik buat disebar ya, baru dilanjutkan kayak gitu. Seperti itu. Oke. Thank you Kak Abi buat pesan-pesannya. Silahkan Kak Ripka selanjutnya. Kalau dari aku
Aku percaya kita semua pasti dikasihi sama Tuhan karunia kebijaksanaan. Jadi kita sebagai manusia harus bijaksana dalam memilah berita mana yang baik, mana yang enggak. Dan karena kita manusia, kita pasti punya tanggung jawab ya. Setelah kamu menyebarkan berita itu, kamu harus bisa bertanggung jawab dan kamu harus tahu endingnya kayak gimana. Entah itu merugikan kamu atau merugikan orang lain. Tapi di satu sisi, kalau buat heroes kalian, kalau misalkan kalian tahu teman kalian nyebarin hoax, itu hentikan. Nggak apa-apa kalau dikira kalian sok pinter. Asalkan kalian juga punya bukti yang benar-benar official atau yang memang kalian terpercaya dan dipercaya banyak orang. Kayak gitu sih. Oke, thank you Kak Ripka buat pesannya. Terakhir, Kak Esther, silakan. Kalau dari aku juga ngutip dari Matius 5 ayat 37. Di sana dikatakan bahwa jika iya, maka katakanlah iya, jika tidak, maka katakanlah tidak. Yang artinya adalah sebagai heroes, komunitas anak muda yang bertumbuh di dalam Kristus, kita ini sebagai pribadi yang dapat dipercaya. Kita sebagai pribadi yang diberi tanggung jawab oleh Tuhan untuk mengelola informasi dengan baik dan benar. Dan bahkan kita diciptakan sedemikian rupa ini sampai bagus banget kayak gini ini karena Tuhan loh gitu. Masa sih kita mau menjelekkan apa yang jadi citranya Tuhan atas kita dengan kita itu mempermalukan diri sendiri, dengan kita nggak bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan kasih ke kita kayak gitu. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan beri seperti itu. Wah, oke. Thank you Kak Esther. Thank you buat teman-teman leaders yang ada di sini. Thank you. Aku pribadi dapat banyak hal sih, dan aku percaya teman-teman yang ada di rumah yang ibadah online pasti kalian juga dapat banyak hal tentang gimana caranya kita buat menghadapi berita hoax, terus apa perannya kita sebagai anak muda, yaitu ya kita sebagai anak muda pakai teknologi yang ada ini dengan sebaik mungkin, dengan seefektif mungkin, dan jangan sampai kita menyebarkan berita yang gak benar. Tapi justru malah kita adalah heroes, history maker, kita adalah pencetak sejarah. Jadi pastikan apapun yang kita perkatakan itu adalah sesuatu yang benar dan yang baik. Gitu. Setuju ya teman-teman semua ya? Oke, terima kasih teman-teman buat waktunya. Kita bisa ngobrol-ngobrol, bisa sharing-sharing. Berharapnya nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol gini lagi ya dengan topik yang berbeda. Gitu. Oke teman-teman heroes, ini kita sudah selesai ngobrol-ngobrol. Sama-sama kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, thank you buat message-mu hari ini. Thank you kami bisa sharing-sharing, bisa cerita-cerita. Dan kami sebagai anak muda, hari ini kami belajar untuk kami gak mau jadi sama dengan dunia ini untuk ikut menyebarkan berita yang tidak terpercaya. Tapi kami mau jadi anak muda pencetak sejarah yang kami mau bawa berkat buat generasi ini. Kami mau sebarkan sesuatu informasi yang sudah pasti kebenarannya. Dan biarlah apapun yang kami semua lakukan itu hanya untuk mempermuliakan nama-Mu. Thank you Tuhan Yesus, Kau yang pakai setiap kami, Kau yang pakai setiap heroes yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Percaya Tuhan Yesus yang menyertai dan memberkati kami senantiasa di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya. Sama-sama katakan amin. Yesua HaMashiach bless you. Right about now is a good time to stop and have a good time. I'ma be up in here having some God time, and you're good on the genuine. Like illumination, illumination. You light up my life like you lit up creation. Won't let me drown, you my flotation. Won't let me thirst, cause you my hydration. So I'ma do my dance in your arms. This love is... What frozen lies beyond the stars, just dazzling hard, too fast to climb. I got so hard to fall so far, but I found even as lost with love. My heart beating, my soul breathing. I found my life. We laid it down, upward falling, spirit soaring. I touch the sky when knees hit the ground.
What treasure waits within your scars? Escape of freedom, gold can buy. I bought the world and sold my heart. You traded even to have me again. My heart beating, my soul beating. I found my life when I laid it down. I both falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me out in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me out in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. My heart beating, my soul beating. I found my life when I laid it down. I'm both falling, spirit soaring. I touch the sky when my knees hit the ground. Find me here at your feet again. Everything I am, reaching out, I surrender. Come sweep me up in your love again, and my soul will dance on the wings of forever. My heart beating, my soul beating. I found my life when I laid it down. I born falling, spirit soaring. I touched the sky when my knees hit the ground. Wah, luar biasa banget ibadah hari ini. Dan aku percaya teman-teman semakin diberkati dan terus diberkati. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan ibadah Heroes hari ini. Sama-sama kita berdoa, kita tutup ibadah hari ini. Bapak, terima kasih buat ibadah hari ini. Kami boleh terberkati dengan tim PAW, kami boleh terberkati dengan sharing yang teman-teman sampaikan. Kami percaya Tuhan apa yang disampaikan itu akan terus bertumbuh dan berbuah. Apa yang sudah kami dengarkan hari ini itu akan kami tuai suatu saat nanti Tuhan. Dan kami percaya kami menjadi anak-anak Heroes yang gak menyebarkan hoax. Kami mau menjadi anak-anak Heroes yang menjadi dampak dan terang Tuhan. Terima kasih Heroes. Sama-sama kita akhiri ibadah ini. Kita sama-sama terima berkat dari Bapa Yahweh melalui putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus. Dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang sudah diberkati sama-sama kita katakan amin. Yeshua Mashiach bless you.